Allahu ya batin, 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 Allahu ya batin. Alhamdulillah. Buka matanya, kita doa dulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan keberkahan kemuliaan Syekh Muqaddir Al-Jailani, dan keberkahan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Ya Allah, hamba-Mu Ananda Fatari bin Amirullah Umri dan Wiwit Nur Hadi bin Suhadi sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah dengan rahmat-Mu ya Rabb, angkat musibah yang mereka alami ya Allah. Ganti musibah yang mereka alami dengan lebih baik nantinya ya Rabb. Beri sehat kepada mereka, beri kesembuhan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu Ananda Fatari bin Amirullah Umri dan Wiwit Nur Hadi bin Suhadi sedang mengalami musibah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, jauhkan mereka dari godaan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada mereka ya Rabb. Sehatkan mereka ya Allah, angkat penyakit yang mereka alami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba-Mu Ananda Fatari bin Amirullah Umri dan Wiwit Nur Hadi bin Suhadi sedang mengalami kesulitan hidup dan musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, beri hidayah kepada mereka ya Rabb. Tenangkan hati mereka dan buatkan hati mereka ya Allah. Buat mereka istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Angkat kesulitan hidup yang mereka alami ya Rabb, yang mereka derita ya Allah. Angkat musibah yang mereka alami ya Allah. Jauhkan mereka dari godaan syaitan, jin, dan orang-orang yang jahat kepada mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum ya. Minum dulu. Ikuti saya dulu ya. Ikuti cara minumnya ya, ikuti sama-sama. Ikuti saya, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, ikuti. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Sadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minum sedikit. Tangan kanan, pakai tangan kanan ya. Minum sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sapukan ke wajah sedikit. Pakai tangan kanan ya. Sedikit aja. Sedikit aja. Alhamdulillah. Ya, kasih Bapak atau lagi. Nah, ini daun bidaranya dimakan ini separuh-separuh. Baca bismillah dulu. Ya, ada sapukan sedikit ke muka. Dan bidaranya dimakan Pak, dan bidaranya separuh-separuh kasih.
pakai tangannya bersih kan? Bersih bersih. Ya, pakai tangan. Dikunyah ya. Separuh-separuh ya. Telan ini Pak. Iya, separuh dikunyah dulu. Nah, separuh-separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bapak, ada nggak tadi gangguan-gangguan tadi ketika di ruqyah? Pakai mic, pakai mic. Minum dulu. Lagi, ya. Udah habis itunya, daun bidaranya. Udah Pak. Udah. Kuku Bapak dipotong ya, biar masuk air wudhu ya. Itu nggak masuk air wudhu, nanti wudhunya nggak sah, nanti sholatnya nggak sah. Ya coba cerita dulu Pak, mana ketika di ruqyah tadi ada nggak gangguan-gangguan? Ada sih Pak. Ada ya, ketika dibaca apa Yasin atau ayat kursi? Yang Baca Yasin ya. yang Bapak pegang. Oh, pegang itu, apa reaksinya? Enggak tahu sih, tiba-tiba kayak di terlintas di kepala saya itu kayak ada orang tua berjanggut putih. Nah itu. Apa yang dia lakukan? Bicara apa dia? Enggak berbicara sih, tapi kayak memanggil gini. Manggil Bapak? Nah, Manggil supaya ikut gitu? iya kayaknya. Dipanggil gitu ya? Iya. Terlintas gitu aja. Oh, itu dia pakai jubah? Baju putih pakai jubah ya? Iya. Orang tua soleh lah ya, taat ya? Iya. Bapak tahu artinya apa itu? Apa tuh artinya? Nggak tahu artinya? Nggak tahu. Nah, itu supaya Bapak untuk dipanggil untuk menuju ketaatan, kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Kan selama ini kan Bapak kan nggak taat, sholatnya bolong-bolong, Iya. ya kan? Nah, itu berarti orang baik. Dia nggak menyeramkan mukanya kan? Enggak. Pakai baju jubah kan? Kayak orang tua pada umumnya. Orang tua gitu kan? Nah, kalau dia orang tua, ketika Bapak lihat itu, dia manggil-manggil Bapak, itu berarti dia orang baik, ya, orang baik, orang soleh. Dia ingin mengajak Bapak ke jalan yang benar, supaya Bapak sholat 5 waktu, supaya Bapak taat, supaya Bapak jangan buat maksiat. Itu dia maknanya itu. Nampak jelas ya ketika dibaca Yasin tadi itu ya, ketika saya ini kan ayat kursi tadi itu ya. Itu insyaallah tabarakallah. Sebelumnya pernah nggak bermimpi seperti itu, ada orang tua soleh yang manggil-manggil gitu? Pernah mimpi? Nggak pernah, baru kali ini lah itu ya. Iya. Tapi ini bukan mimpi, ya kan? Oke. Apa lagi reaksinya? Nah, itu Itu aja sih Pak. Itu aja. Adakah nggak kepala pusing, panas badannya, punggungnya? Kalau itu enggak sih. Enggak, punggungnya enggak ya? Enggak. Oke, bisikan-bisikan ada? Kalau untuk bisikan sih enggak ada. Nggak ada Cuma ya? itu aja. Itu aja ya. Nah, itu jadi tampil hikmahnya ya. Jadi mulai sekarang harus Bapak jalankan yang 10 ini. Ya, setelah pulang dari sini nanti mandi tobat, kayak mandi wajib tuh kan. Nanti ambil 7 helai daun bidara depan itu, dihancurkan, masukkan ke ember. Nah, kemudian sunah-sunah tobat, kemudian istighfar banyak, sholat 5 waktu, cari ilmu agama, zikir, selawat, baca Quran. Jangan buat dosa, kalau tergelincir buat dosa langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, jadi sebaik-baiknya orang berbuat dosa itu dia langsung mohon ampun kepada Allah ya. Ya, kemudian doa supaya diberikan istiqomah, dimudahkan taat, ya kan, kemudian diberikan dimudahkan segala urusan, ya. Oke, sekarang tidak Bapak atur lagi kasih mic-nya. Ya, apa yang Bapak alami ketika di ruqyah? Yang saya alami ketika membaca ayat kursi tadi, kepala saya pusing Pak. Kepala pusing, belah kiri atau kanan? Semuanya Pusing ya. dan baru terasa berat. Baru terasa berat ya. Terus apa Dan lagi? di bagian akhir Sekarang masih pusing kepalanya? masih sedikit. Sedikit ya. Baunya masih berat sekarang? Enggak ya. Tadi ketika sebelum di ruqyah kepalanya pusing. Sebelum di ruqyah? Sebelum. Enggak ya. Ketika di ruqyah tadi aja ya. Oke. Sebelum di ruqyah baunya berat? Enggak. Ketika di ruqyah aja baunya berat ya. Nah, itu pertanda Bapak itu banyak dosa, maksiat, dan gangguan dalam tubuh Bapak itu emang agak kuat dia.
Nah, gangguan jin itu tadi. Kemudian apa lagi yang reaksinya? Badan saya gigil sih Pak. Menggigil ya? Agak merasa gigil. Enggak menggigil ya? Gemetaran. Gemetaran itu ya? Iya Pak. Ketika baca Yasin atau ayat kursi? Yasin. Yasin ya, menggigil gemetaran ya. Tiba-tiba aja gitu ya menggigil gemetaran ya. Iya Pak. Terus tapi Bapak terus ini kan zikir kan? Allah ya batin gitu terus kan zikir kan? Enggak berhenti kan? Enggak putus kan? Iya, bagus itu. Nah, tadi Bapak tadi ketika melihat orang tua yang baju putih itu, Bapak diam zikirnya berhenti atau terus saja? Terus saja. Bagus kan saya bilang kan kalau ada penampakan atau reaksi mudah segala macam jangan berhenti zikir ya, atau bisikan-bisikan yang jahat. Kalau berhenti zikir makin diganggunya itu. Tapi kalau di hati orang tua yang baik itu dia nggak mengganggu, cuma dia mengajak untuk ke jalan yang benar, untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Hati berapa terasa tenang nggak? Damai nggak ketika tadi dipanggil itu, berjumpa sama dia itu? Damai ya. Sebelumnya belum pernah punya ketemu orang tua seperti itu, orang tua soleh. Belum pernah ya. Entah saudara-saudara gitu nggak ada orang yang soleh gitu yang taat orang tua gitu, atau guru itu nggak ada seperti itu ya, nggak ada. Baru inilah kejadian itu ya. Dia nggak ada bilang apa-apa ya, cuman mengajak aja ya. Iya, mamang gitu. Gini aja ya. Iya. Keluar suaranya sini kemari gitu, tangan gini aja ya. Tangan aja. Lama nggak itu dia manggil? Lumayan lah. Lumayan lama ya. Nah, terus Bapak memperhatikan, Bapak ikut ketika dipanggil atau diam aja? Di situ saya yang bingung antara mau ikut dan tidak. Oh gitu, Bapak bingung antara ikut atau tidak gitu ya? Itu, tapi saya tetap istighfar aja. Terus zikir aja kan dari Allah ya batin ya. Iya. Kan dia tuh orang yang soleh, kenapa Bapak nggak ikut? Kenapa berat hati Bapak? Bukan berat sih, masih Ragu. ini benar apa enggak gitu. Oh gitu ya. Iya. Tahu nggak yang bikin ragu itu siapa? Gimana? Tahu nggak yang bikin ragu itu siapa tahu? Siapa? Setan. Itu kan dibisikkan di hati Bapak itu. Kata setan, jin itu jangan kau ikut. Dia nggak mau Bapak itu untuk melakukan ketaatan ke jalan yang benar, untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang malaikat membisikkan di hati Bapak, udah ikut aja, itu orang tua yang baik, orang tua yang bagus. Dia ingin menyelamatkan Bapak. Gitu, makanya Bapak ragu ikut nggak, benar nggak gitu kan? Iya. Ketika dipanggil, Bapak tuh duduk aja lah ya. Iya. Posisi Bapak tidur apa berbaring pada waktu itu? Tidur atau duduk? Duduk. Ini sih, tapi ya. Tapi berhadapan-hadapan lah gitu sama dia, Iya, orang tua itu ya. Iya. Nah itu ya, itu kita ambil hikmahnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak itu taat, ya, Bapak tanpa ragu-ragu Bapak langsung mengikuti ajakan orang tua itu, orang tua soleh itu. Tapi karena Bapak itu nggak taat, banyak maksiat dan dosa. Nah, karena besar kali itu kalau kita nggak sholat. Sholat itu 5 waktu. Kalau satu aja kita nggak lakukan, itu nggak ada artinya yang lain. Mesti 5 waktu dia. Pak berarti kan bolong-bolong sholatnya kan, nggak penuh kan, itu dosa besar itu. Jadi mulai sekarang cobalah bertobat kepada Allah kan. Bapak sudah ditunjukkan sama Allah hikmah orang tua itu tadi, ya kan? Itu intinya itu hikmahnya supaya Bapak itu kembali ke jalan yang benar. Kan dia orangnya kan orang yang soleh, pakai jubah, ya kan? Nah itu. Tapi kalau misalnya yang ngajak itu setan, jangan diikuti. Setan gimana ciri-cirinya? Mukanya bingis, hitam dia. Nah itu matanya melotot. Yang penting mengerikan lah. Tapi kan nggak gitu kan? Enggak kan? Ya itu kita milik hikmahnya seperti itu ya. Oke kita lanjutin. Tadi Bapak menggigil tadi ya. Kemudian kepala panas. Kemudian dada terasa pusing. Kepala pusing, maaf. Dada terasa berat ya. Terus apa lagi reaksinya ketika diruqyah? Cuma itu aja. Itu tadi yang mengalami seperti Bapak ini alami ada nggak? Nggak ada ya. Penampakan gitu, bisikan-bisikan nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Bisikan mau penampakan nggak ada. Penampakan nggak ada ya? Ya, oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak sehat, ya, jasmani rohani hati ya, sehat. Nah, itu nggak akan merasakan seperti itu tadi, pusing, berat dan segala macam. Nah, ini pertanda Bapak itu banyak sakit, penyakit hati, gangguan, gaib. Nah, maka ngobatinya harus melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, Bapak sholat memang 5 waktu, tapi sholatnya nggak pakai ilmu. Jadi orang yang sholat nggak pakai ilmu nggak ada artinya. Jadi dicampakkan dalam satu riwayat, dicampakkan oleh Allah ke muka kita.
Salat mesti pakai ilmu. Kemudian bacaannya mesti diperbaiki, pelajarilah ilmu baca Quran tajwid, ya kan? Bacaan nggak benar, salat kita kan ditolak. Terutama Al-Fatihah kan, Al-Fatihah itu kan rukun. Makanya pelajarilah tajwidnya, makharijul huruf, cara pengucapan huruf, mana ta, mana ba, mana sa, mana zai. Kalau kita bilang misalnya kul huwallahu ahad, itu artinya makanlah Tuhan itu satu. Bukan kul tapi kul. Dia qaf dia, bukan kaf. Nah, itu udah beda itu kan. Salah pengucapan, salah arti. Dari situ aja sudah fatal itu. Intinya yang mau saya sampaikan adalah cobalah perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. Ya, mulai sekarang cobalah ikuti majelis taklim, ya, pelajari fikihnya itu, pelajari cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar. Kemudian pelajarilah bacaan itu, dipelajari tajwidnya, baca Qur'annya dan segala macam. Nah, kemudian ini nanti habis ini mandi tobat nih, sunat tobat, banyak istighfar, sholat 5 waktu, banyak zikir, ya, banyak salawat, baca Quran, jangan buat dosa dan doa. Insya Allah nanti Allah akan kasih kemudahan, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Ya, amin ya rabbal alamin. Allah akan kasih sehat terus ya. Nah itu. Oke, ada tanya lagi? Nggak ada. Ya. Tapi nampak jauh lebih enak, jauh lebih enteng ketimbang sebelum diruqyah ya. Iya Pak. Nampak auranya pun juga ini, mukanya, wajahnya. Oh, izin Pak. Ya. Saya mau tanya. Saya kan bisa menerawang orang kan Pak. Bisa sedikit-sedikit. Iya. Waktu saya zikir tadi itu Pak, Iya. saya kan kata Bapak bisa menunjukkan wajah iblis tadi kan Pak, atau yang apa? Kenapa? Ditunjukkan sama Allah Bisa. penampakan ya, mata batin gitu. Saya kok nggak ada nampak gitu ya Pak? Ya mungkin belum ditunjukkan. Itu belum ya Pak? Uh-uh. Apakah bisa itu jadi jin baik atau jin buruk, itu bisa atau tidak ya Pak? Begini, ada namanya khodam. Pernah dengar khodam? Pernah Pak. Khodam tuh apa? Pernah dengar khodam? Nah, khodam tuh artinya pembantu. Nah, khodam ini semuanya baik. Dia dari jin yang muslim. Nah, jadi khodam ini itu membantu kita, menolong kita. Nah, ya. Itu bisa dari buah ketaatan kita kepada Allah, ya, dia masuk. Bisa juga dari leluhur kita, kakek kita, diberi kita sama khodam itu. Berarti kodam itu sama dengan kayak endang kok bahasa kami Pak? Apa itu? Endang. Apa tuh endang? Setan dia Pak yang menjelma gitu. Oh enggak lah, beda. Nah kalau setan lain lagi. Setan ini kan jin yang kafir. Jin yang kafir ini kan, jin kan ada dua, yang muslim kan Allah bilang dalam Al-Quran tidak kejadikan jin dan manusia, kan dua aja makhluk kan, jin dan manusia kan. Nah kalau jin sama manusia, nah jin yang ada jin muslim, ada jin yang kafir. Nah jin yang kafir ini anak-anaknya setan, gondoruo, kuntilanak, itulah anak-anaknya, itulah keturunannya itu. Nah itu. Kemudian ada juga namanya korin, pernah dengar korin? Termasuk juga nabi, kan tadi ada korin kan. Nah korin dari jenis kalangan jin dan malaikat. Nah korin ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah kalau dia korin yang buruk itulah membisikkan keburukan. Kalau korin yang baik itu membisikkan kebaikan. Nah kalau korinnya jin itu, korinnya nabi itu sudah korin yang baik, dia selalu membisikkan kebaikan kepada nabi. Gitu. Nah, jadi kelebihan yang Bapak punya itu namanya, kalau dia nabi namanya mukjizat, ya kan? Kalau dia wali Allah namanya karomah, ya kan? Nah kalau kayak kita gini, kayak saya kan kelebihannya diberikan bisa ngeruqyah, itu namanya maunah. Nah maunah itu artinya bantuan pertolongan dari Allah. Nah kayak Bapak bisa menerawang namanya maunah, itu buah dari ketaatan kita kepada Allah. Nah, Izin Pak, iya. karena sebelum kesini pun saya sudah ada bisikan suruh suci katanya Pak. Suruh suci. Iya, Kan, sebelum saya ruqyah ini Nah. saya harus suci. ya kan saya suruh wudhu tadi kan? Ya. Pokoknya Betul ya. betul Nah Pak. itulah tadi. Karena saya pikir kan dekat musola, Iya. suci di sini aja Pak, daripada di sana kita Iya. tidak tahu dalam perjalanan tadi kan. Iya, Itu sih Pak bisikannya Pak. Ya itu bagus sekali itu Pak. Itu karunia Allah ya, anugerah ya. Jadi usahakan terus dilestarikan, dipupuk. Itu bisa hilang kalau Bapak nanti nggak taat. Nah, lama-lama bisa hilang kelebihan itu. Tapi kalau Bapak nanti taat, ya makin banyak ibadahnya, tahajudnya, ya, makin banyak sedekahnya, makin banyak baca Qur'annya, zikirnya, itu semakin kuat, semakin bening, semakin nampak nanti, semakin bisa menerawang nanti.
semakin tajam dia itu nanti, semakin bagus dan semakin baik, dan semakin nggak pernah meleset. Ketika terdetik sekali aja di hati, oh orang tuaku sedang sakit, betul-betul memang dia tuh sakit di rumah. Oh di sana ada kecelakaan, betul-betul di sana ada kecelakaan. Kemudian mata hati bapak nanti bisa melihat, oh di sana ada macet, aku lewat sinilah, bapak bisa menerawang seperti itu. Oh itu karunia Allah, itu anugerah dari Allah, dan Allah berikan kepada yang Allah kehendaki siapa saja. Nah gitu, orang yang nggak begitu taat pun juga Allah kasih. Nah, sedangkan dukun aja dikasih, betul kan? Iya Pak. Kan banyak dukun yang bisa mengobati orang, kan dikasih sama Allah. Cuman caranya dia tidak benar. Dia pakai apa? Setan Pak. Pakai media jin kafir, dukun itu. Semua Allah kasih. Karena ada pengasih penyayang, betul. Iya. Allah kasih tapi belum tentu disayang, ya kan? Nah, kayak dukun-dukun itu ngobati, memang sembuh mereka, sembuh, Allah kasih kesembuhan. Tapi itu kan syirik. Mereka mintanya bukan sama Allah, tapi kepada jin-jin yang kafir itu. Nah, itu dia bedanya, ya. Jadi bapak ya bersyukur sama Allah, ya diberikan kelebihan-kelebihan, bisa menerawang, kemudian hati bapak bisa bisa mendeteksi, ya. Bisa merasakan, kemudian sering terjadi kebenaran-kebenaran kan ketika bapak merasakan, oh aku harus bersuci, betul sendiri bersuci, itu kan aku gini dalam hati, langsung kejadian seperti itu kan. Nah jadi jangan dihilangkan lah, ya tetap terus dipupuk dengan ketaatan, jangan buat dosa maksiat. Nah itu, ya bersyukur bapak seperti itu. Itu nanti bisa membantu orang. Ya, nanti bilang sama bapak, tolonglah keretaku hilang, ya kan? Nah, ada orang seperti itu. Oh, saya nggak tahu di mana keretaku, tolonglah coba di Terawang di mana, betul kan? Nah, bisa membantu orang. Kayak saya kan bisa membantu. Oh, kemudian bapak merenung sebentar, berzikir, atau tenang sebentar mau sahabat, atau merenung sebentar. Oh, kereta kamu ada di Kelambir 5, di jalan ini. Nah, gitu. Udah coba sana, betul ada kereta di situ, kan gitu kan ilmunya itu kan, itu namanya ilmu terawang. Saya juga ada belajar itu di daerah Bagus Salam sana, belajar sama guru saya ilmu tentang ilmu batin, ya hati bisa merawang. Mata hati itu lebih tajam ketimbang mata ini, mata zahir, ya kan. Mata hati ini bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera, makanya mata hati lebih tajam. Nah, makanya tajamkan mata hati dengan apa? Dengan banyak zikir, banyak ketaatan, ya. Jangan diredupkan mata hati dengan maksiat dan dosa. Oke? Ya, syukur ya. Kamu bapak coba lihat sekarang bisa saya ini. Kayak mana saya ini watak karakternya. Saya lihat dari mata batin bapak. Tunggu sebentar dulu. Ada banyak pasien saya, jemaah saya melihat saya, dia mata batinnya terbuka. Ustadz, di belakang Ustadz itu ada seorang syekh tinggi besar, ya. Kemudian dia pakai surban, pakai jubah, dia warna putih. Itu ada beberapa pasien saya dan beberapa jemaah saya bilang begitu, tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa melihat, tapi mereka yang melihat. Wallahu a'lam, mungkin dia tuh khodam saya yang bantu saya selama saya meruqyah. Saya udah lama meruqyah, alhamdulillah sudah banyak yang sembuh, sudah banyak, bahkan saya juga meruqyah sampai ke Sabah sana, ke Malaysia. Itu. Jadi mereka bisa melihat, tapi saya tidak merasakan, saya nggak bisa melihat. Nah itulah. Nah coba bapak mungkin bapak orang yang kesekian kalinya, ya benar nggak di belakang saya ini ada seorang syekh tinggi besar, nah, berjubah. Kalau untuk sekarang saya tingkatkan belum pernah kayak itu sih Pak, belum bisa ya. Bisa nampak Pak. Belum bisa nampak. Cuman bisa rasakan sama nebak aja Pak. Nah, kamu bisa merasakan bapak? Bisa. Memang ada ya? Memang ada Pak. Ada ya? Di suatu tempat saya bisa merasakan kalau dia banyak itunya Pak, sebagian Makhluk gaib. Badan saya panas Pak. Sekarang ini panas? Oh ini alhamdulillah nggak ada panas Pak. Nggak ada panas. Di rumah bapak? Adem sini Pak. Adem ya? Iya. Kamu tahu kenapa sini adem? Mungkin Bapak rajin beribadah dan Pintar, di sini tempatnya ibadah, tempat mengaji, tempat kan ada pengajian spanduk itu kan? Iya Pak. Di sini bukan tempat maksiat ini. Makanya orang-orang yang rumahnya kan sederhana kan, nggak kaya. Orang merasakan adem, ketenangan hati di sini. Oh, rumahnya biasa-biasa aja. Ah, itu buah dari itu. Kita buat rumah itu, Nabi kan suruh buat rumah itu sebagai madrasah, tempat sholat, tempat ini kan tempat meruqyah, dibacakan terus Yasin segala macam.
adem tenang ya. Iya Pak. Nah, terus Bapak bisa sekarang ini merasakan ada memang makhluk gaib ya. Apa? Di belakang saya memang ada makhluk gaib ya, bisa merasakan hati ya. Kalau biasanya saya merasakan itu kejelekan itu terasa panas Pak. Kalau baik sih Tidak. Adem ya. Kalau melihat belum bisa saya. Belum. Kalau hati merasakan ada makhluk gaib di belakang saya ini belum bisa merasakan. Dia lebih identik ke misalnya dia jahat. Keburukan gitu ya. Kalau kebaikan tidak ya. Tidak. Oke. Kebaikan tidak. Iya. Nah, itu makanya perlu diasah lagi tuh mata batinnya biar Bapak bisa melihat. Saya kadang iri sama jemaah-jemaah sama pasien saya loh. Bapak Ibu kok bisa melihat? Saya nggak bisa. Nggak tahu lah Ustadz, mata batin saya melihat di belakang Ustadz itu ada seorang jubah putih, ya besar tinggi katanya, pakai jubah, pakai sorban. Nah, mereka melihat begitu. Saya ingin bisa melihat mata batin saya itu. Bapak sudah ada dasarnya, ya sudah ada basicnya. Jadi tinggal dipertajam dengan apa? Dengan itulah ketaatan ya. Bapak nanti bisa menolong orang, ya membantu orang yang lagi mendapat kesulitan, terutama orang-orang kehilangan benda segala macam, ya kan? Mata batin Bapak bisa melihat, kereta Bapak hilang di sana tempatnya, coba ke sana. Begitu. Ada tuh orang juga itu kemarin kehilangan di situ kan, di rumah itu orang Kelambir 5 itu dia mata batinnya bisa melihat. Jadi rumah ini kan direnovasi, dicuri sama tukang. Nah dipanggil lah semua orang yang punya mata batinnya itu yang bisa tembus. Emas Bapak itu diambil sama orang Kelambir 5 sana. Betul, didatangi memang dia yang ngambil. Nah, itu mata batinnya tembus, jadi bisa menerawang dia. Nah, kayak Bapaknya sudah ada dasar ya kan, mata batinnya sudah bisa menerawang, tinggal lagi karena Bapak lebih banyak maksiatnya ketimbang ketaatannya, jadi agak-agak redup dia. Kadang-kadang bisa kan Pak, kadang-kadang enggak kan, kadang-kadang meleset kan. Nah, Oke, ada lagi yang lain? Enggak ada sih Pak. Udah itu aja ya. Oke, nah, Bapak mau tambahan mungkin silakan. Mau nanya. Iya, nanya. Jadi dari yang tadi saya alami tadi itu maksudnya gimana itu Pak? Maksudnya yang seorang syekh itu, yang orang tua itu. Ya, kan sudah saya sampaikan tadi. Itu maksudnya dia mengajak Bapak untuk ke jalan yang benar. Selama ini Bapak ke jalan yang salah. Nah, sholatnya bolong-bolong, Bapak lebih sibuk kepada dunia ketimbang akhirat. Ilmu agamanya pun Bapak nggak belajar, ya kan? Bapak lebih fokus kepada harta, pangkat, jabatan, ya. Bapak kurang fokus kepada akhirat, kepada agama, ya kan? Nah itu dia hikmahnya itu dari penampakan Bapak itu. Bersyukurlah Bapak dinampakkan seorang syekh itu, seorang ulama itu, orang tua itu. Nah itu bertanda Allah menghendaki Bapak itu baik, gitu. Nah tinggal lagi sekarang Bapak lah, kalau Bapak bertobat kembali kepada Allah, selamatlah Bapak, ya kan? Tapi kalau Bapak nggak mau bertobat kembali kepada Allah, nggak mau sholat ibadah, ya Bapak terus terpuruk terus lah, menderita terus sampai mati gini. Maaf, gini terus Bapak nanti kalau Bapak nggak bertobat. Nah itulah dia hikmah dari Allah tampakkan. Itu karunia Allah itu Pak, anugerah dari Allah. Itu bukan setan, bukan jin, ya. Nah itu jin, tapi jin yang muslim ditampakkan. Coba bayangkan mata batin Bapak bisa melihat seperti itu, betul kan? Dalam keadaan mata ketutup Bapak zikir. Nah dia bilang sini, artinya kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Begitulah. Nah, selama ini yang Bapak jalan ini salah. Bapak lebih sibuk ketimbang dunia, jujur, betul kan? Iya. Nah lebih sibuk ketimbang lebih sibuk kerjaan, lebih sibuk mikiri jodoh, lebih sibuk dunia, harta, pangkat, jabatan. Tapi untuk fokus ke akhirat, fokus ke ibadah, fokus ke agama Bapak kurang. Iya kan? Iya. Nah, itu makanya Allah tampakkan seperti itu. Nah, itu Allah menghendaki Bapak itu kembali kepada ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Oke? Itu aja sih Pak. Tapi gini, ada yang mau saya sedikit cerita tentang tadi Bapak karena nyinggung jodoh itu. Iya. Apa karena memang saya yang jarang beribadah, jadi susah dapat jodoh gitu Pak? Iya, udah pasti Allah kan bilang dalam Al-Quran. Itu kata Allah, bukan kata saya. Apa kata Allah? Musibah, ya, kesulitan hidup yang menimpamu itu, kata Allah, itu buah dari maksiat dan dosamu. Nah Bapak sholatnya bolong-bolong itu kan dosa besar itu loh.
ya, bapak nggak taat. Nah, makanya Allah persempit jodoh. Nah, makanya Allah bilang juga dalam ayat yang lain, kalau engkau ingin dimudahkan, ya, ingin diberi jodoh, ingin diberi rezeki, perbanyak istighfar. Artinya, perbanyak mohon ampun kepada Allah, perbanyak bertobat. Itu janji Allah. Insya Allah lah kalau bapak kembali kepada Allah, bertobat, ya, kemudian sholat 5 waktu, kemudian perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama, insya Allah Allah akan berikan jodoh. Jadi intinya jangan sibuk mikiri jodoh, tapi sibuklah yang memberikan jodoh kepada yang memberikan jodoh. Siapa yang memberikan jodoh? Allah, betul kan? Jangan sibuk kepada jodoh, tapi sibuklah kepada yang memberikan jodoh, yaitu Allah, betul kan? Kalau kita sibuk kepada jodoh perempuan, sampai kapan pun nggak akan dapat, stres, betul. Tapi kalau kita sibuk kepada yang memberikan jodoh, yaitu Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Apa perintahnya? Ya, sholat, puasa, zikir, baca Quran, ya kan? Tinggalkan larangannya. Apa larangannya? Jangan buat dosa, maksiat, Allah kasih. Itu aja intinya. Jadi sibukkan kepada yang memberikan jodoh, yaitu Allah. Jadi kok misalnya gini lah, Kak, bisa nggak kalau bapak itu kok ciri-ciri aura saya itu kayak mana gitu? Bisa nggak bapak menerawang atau melihat? Nggak bisa sih. Bapak ini tadi yang paling merawang, coba dulu Pak, bantu kawan Bapak, coba terawang dulu. Kasih mic-nya. Nah. Saya kok Kasih. kayak misalnya minta coba. itu jarang bisa, Pak. Kayak mana? Saya kok diminta gitu Pak, Jarang bisa. Pak. Jarang bisa. Makanya diam-diam nanti, diam-diam nanti. Atas kehendak saya sendiri tuh biasa. Oh gitu. Nah, misalnya, Bapak ada berapa lama berkawan sama Bapak ini? oh, udah 4 tahun Pak. 4 tahun. Oke, selama berkawan itu coba ceritakan, terawang dulu sifat watak karakternya. Kalau Jujur ini ya, nggak boleh sembunyi ya, Bapak. Iya, Pak. Nggak boleh marah ya kalau nanti ada keburukannya. Kan demi kebaikan Bapak kan. Kalau Coba dulu. izin ya Pak. Ah. Mau juga Bang Makmun. Kalau mengenai akhlak bagus sih Pak. Bagus. Terus apalagi? Yang paling salahnya Ini bukan karena kawan ya. enggak Pak. Ini kan Oke. realnya Pak. Jujur terus. Ini yang fatalnya sih agamanya kurang itu aja. Itu kan saya bilang. Jadi Terus. setiap kami di kos itu kan ngajak abang ini sholat Iya. apa. Mm. Jarang mau abang. Jarang mau. Betul itu Pak. Oke, terus apa lagi? Alhamdulillahnya sih pernah kejadian cuma sekali aja sih tuh Pak. Mau abang ini, seterusnya nggak ada lagi. Nggak lagi. Oke, terus apa lagi keburukannya? Nggak ada lagi Pak. Itu cuma sih Pak. Iya. Keras nggak orangnya? Egois nggak? Nggak Pak. Menang sendiri nggak? Kalau Nggak. alhamdulillah. Suka membantu orang nggak? Suka Pak. Oke, suka ya. Nolong orang nggak? Marah-marah nggak orangnya? Nggak Pak, jarang. Nggak, jarang ya. Oke, alhamdulillah. Tinggal sholatnya aja kan? Iya, Pak. Itu sudah membantu itu. Tinggal satu aja sholat, itu fatal kali itu kalau kita udah nggak sholat itu, ya kan? Karena nanti yang ditanya nanti di akhirat kan sholat kita, betul? Iya Pak. Kok sholat kita bagus semuanya itu. Baik kita sama manusia, kalau sama Allah nggak baik, itu nggak ada artinya, betul? Iya Pak. Nah, sama Allah mesti baik, maksudnya ya sholat lah. Kan kita hubungan kita sama Allah, ada hablum minanas, ada hablum minallah, betul? Harus dua-dua, hubungan kepada Allah itu baik, hubungan kepada manusia baik. Dan nggak baik juga kalau hubungan kepada Allah itu baik, tapi hubungan manusia nggak baik, itu juga nggak baik. Sama Allah dia taat, sama manusia dia nggak taat, juga nggak ada artinya, betul kan? Dia mesti dua-dua. Nah, kalau bapak ini hubungan sama Allahnya nggak baik, hubungan sama manusianya baik, betul? Nggak ada artinya, ya kan Pak? Nah, kan udah paham kan? Kalau saya jujur nggak pandai nerawang, cuma hati saya merasakan aura bapak itu negatif. Itu aja yang saya rasakan. Tadi sebelum diruqyah, sekarang ketika dia sudah diruqyah, alhamdulillah sudah auranya sudah baik, sudah enak. Gitu. Kan Bapak juga merasakan sendiri kan setelah diruqyah. Kan saya tanya, gimana Pak perasaannya? Beda nggak sama sebelum diruqyah sama setelah diruqyah? Oh, beda katanya gitu. Nah, itu aja sih. Jadi bersyukurlah orang yang tahu keburukannya, ya kan? Sehingga dia terbantu untuk bertobat. Kalau orang kan kadang keburukan orang aja tahu, keburukan dirinya nggak tahu. Sibuk dengan keburukan orang, keburukan dia sendiri dia nggak tahu, sehingga dia nggak terbantu untuk tahu. Oke, ada lagi? Dah, ya alhamdulillahirobbil alamin. Ini saya foto ya, namanya ini saya masukkan, saya bantu ruqyah dari jarak jauh. Tapi ini insya Allah hilang semua yang dicek di sini, ya. Nah, ini kalau misalnya 1, 2,
Nah, coba diinikan apa namanya ruqyah mandiri ya di rumah ya. Pak, Oh, iya. Nah, di situ kan bisa ada yang saya checklist menerawang itu Pak. Ya. Berarti hilang juga nerawang saya itu Pak. ya enggak lah, ini kan ketaatan. Nerawang itu kan baik, bukannya buruk. Kecuali Bapak punya ilmu misalnya ilmu santet misalnya, baru hilang. Ilmu santet kan negatif. Ini kan positif. Betul kan? Positif negatif kalahlah negatif. Nerawang ilmu positif. Nah, ini bacaan-bacaan kan positif. Positif sama positif ya makin kuat lah dia menerawangnya. Kemana pula hilang ya. Oke. Gini Nah, Pak, setelah pulang dari sini Bapak bilang kan mau bantu dari jarak jauh gitu. Iya, ruqyah dari Jawa. Nah, maksud saya gini, Hmm. bisa nggak bantu saya mendoakan ya supaya cepat dapat jodoh? Iya, itu yang saya bilang tadi, ruqyah itu jarak jauh, baca Yasin, saya ayat kursi. Ya enggak hanya Bapak, juga jemaah-jemaah yang lain juga. Jadi saya selama ini kayak misalnya ya dekat sama perempuan gitu Iya. kayak nggak langgeng Iya, sebentar. Iya, Tapi ya kok susah kali dapat yang serius di umur sekarang seperti ini, itu aja sih. Iya, iya insya Allah. Yang penting itu tadi ya nasihat saya, saran saya, jangan sibuk dengan jodoh, tapi sibuklah dengan yang memberikan jodoh. Insya Allah hati tenang dan Allah akan kasih. Oke. Ya nggak mungkin Allah yang ingkar janji, kan semua kan sudah berpasang pasangan, betul kan? Betul. Itu nggak mungkin ya, itu mustahil itu janji Allah. Itu aja sih. Oke, Terima ya. kasih. Ini saya foto dulu namanya nih ya. Nah, ini kemudian ini saya masukkan ke WA group ya. Nanti kalau ada masalah-masalah tanya di WA group itu ya, namanya Ruqyah Syariah ya. Perkembangan tentang ruqyah itu atau masalah yang lainnya. Karena tiap hari juga saya ngisi pengajian manajemen hati di situ ya.